warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Rani di sini. Semoga semua masih dalam keadaan yang sehat ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat sebagai teks LHO. Nah, teks LHO ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari pada masa SMP. Semoga kalian masih ingat ya. Kalau yang tidak ingat, tenang, kita akan mempelajari kembali mengenai teks LHO sekarang. Nah, sebelum menjelaskan apa itu teks LHO atau laporan hasil observasi, silahkan kalian amati video berikut. Ayo kita kenali permainan tradisional berdasarkan asalnya. Wayang beber berasal dari Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Bentuknya berupa lembaran yang dibentuk menjadi tokoh dalam cerita wayang. Wayang kulit berasal dari Jawa Tengah, berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing, menggunakan bayangan dalam setiap pertunjukannya. Wayang klitik berasal dari kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, terbuat dari kayu namun berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang golek berasal dari Sunda. Pertunjukannya menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Wayang wong atau wayang orang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Manusia sebagai tokoh wayang dalam pertunjukannya. Nah, itulah 5 jenis wayang yang paling populer di Indonesia. Setelah kalian mengamati video tersebut, tentunya kalian menjadi lebih paham tentang jenis-jenis wayang. Nah, dari kegiatan tersebut, kalian sudah melakukan sebuah pengamatan ataupun observasi. Lalu, apa yang disebut dengan laporan teks hasil observasi ya? Teks laporan hasil observasi merupakan laporan yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Teks laporan hasil observasi lebih bersifat umum, sedangkan teks deskripsi bersifat khusus. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya, fakta ditemukan pada saat pengamatan dan teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya di sini adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang kalian temukan pada saat pengamatan semuanya harus ditulis pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ciri-ciri laporan teks hasil observasi, kita akan mempelajari struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, yakni definisi umum. Pengertian dalam definisi umum adalah objek yang diamati oleh kalian. Misalnya, kalian mengamati sebuah perpustakaan yang berada di sekolah. Berarti, perpustakaan itu adalah suatu unit kegiatan yang berada di lingkungan sekolah yang dikelola secara profesional untuk memberikan informasi kepada penggunanya. Yang kedua, deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, di dalam perpustakaan itu terdapat sebuah buku atau beberapa buku fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya kita masih membahas mengenai perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki manfaat untuk merangsang minat baca baik pada guru dan siswa dan merupakan pusat sumber informasi dan sumber pembelajaran menulis. Baiklah, demikian pembahasan tentang teks laporan hasil observasi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Nah, untuk kebahasan teks laporan hasil observasi akan kita bahas pada materi pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.